Binat, Hmm? sadar atau enggak, udah banyak banget kiriman cerita yang nyeritain pengalaman tentang gangguan atau teror setan yang didapat pas momen pindahan rumah, ya kan? Hmm. Dan cerita pengalaman ini nggak jarang juga dirasain bukan cuman sama satu orang, bahkan sampai satu keluarga besar yang pindah ke rumah baru itu. Keluarga nggak sadar kalau mereka ini ternyata pindah ke sebuah rumah kosong. Kosong sih sebenarnya dari penghuni manusia, tapi nggak kosong dari penghuni makhluk halus. Oke. Jadi kalau ada istilah dunia nyata itu hidup berdampingan sama dunia gaib yang suka kita bahas sekarang ini, ya benar kejadian Nat, di cerita gue ini. Ini cerita kiriman sebut aja dari Ayun namanya, yang kebetulan keluarga itu baru aja pindah ke sebuah kontrakan di pinggiran Majalengka. Rumah yang lumayan besar, temboknya tinggi, terus ada pekarangan juga cukup luas di rumah itu. Dan katanya rumahnya ini hampir 5 tahun kosong dibiarin gak berpenghuni. Hmm. Rumah yang cukup murah dan dirasa cocok buat nampung keluarganya Ayun. Isinya itu ada Ayun, ibu, bapaknya, dan satu orang adiknya. Beberapa hari awal sih sebenarnya berjalan normal, Nat. Rumah udah bersih, udah rapi, terus juga gak ada hal aneh apa-apa. Tapi buat beberapa hari itu, Ayun tuh ngerasa kayak ada yang janggal nih. Katanya di setiap sore, Ayun tuh bisa ngeliat kalau persis di seberang jalan, tepat di balik pagar kayu lapuk yang misahin rumahnya sama pekarangan tetangganya itu, selalu ada keluarga yang kayak ngeliatin atau merhatiin rumah Ayun terus-menerus. Hmm. Nah, selalu ada 4 orang Nat di sana. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, sama 2 orang anak lainnya. Nah, tapi mereka ini cuma kayak diem aja berdiri. Mukanya pucat, terus kayak natap, terus tanpa senyum tuh. Kayak kelihatan gak ramah lah ngerasanya waktu pas mantau si Ayun dan keluarga ini. Dan yang ngebuat Ayun ini lebih penasaran dan curiga sama orang-orang itu, pas dia itu lagi coba bisik-bisik ke ibunya. Intinya Ayun tuh nanya, kayak itu tuh beneran tetangganya atau bukan? Kok kayak gak ramah gitu tatapannya. Nah, ibu itu sempet tuh ngelirik tuh ke arah yang Ayun sebut. Nah, tapi habis itu muka nyokapnya tuh langsung tegang. Dan nyokapnya Ayun tuh cuma bilang kayak, udah Yun, jangan dipeduliin gitu. Dan ngomongnya pun bisik-bisik. Dan setiap malam suara-suara aneh tuh mulai kedengeran gitu Nat. Contoh nih, dari dapur suka ada bunyi kayak sendok beradu sama piring gitu. Padahal semua tuh diberesin, udah kosong dapurnya. Hmm. Terus sekali dari arah ruang tamu juga suka kedengeran ada suara kursi kayu kegeser kayak emang lagi duduk. Nah, tapi di situ satu keluarga itu udah pada tidur di satu ruangan yang sama. Nggak mungkin tuh ada suara tiba-tiba gerak sendiri kan. Di situ Ayun coba positive thinking, mungkin itu suara tikus atau yang emang suara rumah tua aja lah gitu, suka kayak berderit gitu kan. Ya. Tapi pas Ayun mau balik tidur lagi, sepersekian detik ini ada momen mukanya Ayun ini ngelihat ke arah jendela kamar Nat. Di situ waktu pas Ayun ngelihat ke arah jendela kamar, dia tuh hampir teriak. Katanya dari luar kaca jendela kelihatan ada sosok anak kecil, mukanya mirip banget sama anak tetangga yang suka ngeliatin Ayun waktu pas sore-sore itu tuh. Anak kecil ini nih lagi kayak nempelin mukanya ke kaca, natap Ayun, matanya kosong gitu, tatapannya kosong. Dan ini jam 12 malam Nat. Ayun langsung lari ke arah jendela kamarnya ini buat ngecek gitu kan. Tapi pas Ayun makin deket posisinya ke arah jendela, sosok anak kecil ini langsung lari tuh, langsung kayak kalang kabut ngejauh dari jendela. Di situ Ayun mulai kayak rada engeh lah gitu. Jadi rumah Ayun itu bawahnya itu ada kayak panggung semen beberapa senti. Jadi jendelanya itu tuh posisinya tuh lebih tinggi, nggak sejajar sama pandangan orang, ngerti nggak maksud gue? Jadi Iya, kayak iya. naik gitu kan. Nah, seingat Ayu, anak kecil ini posternya pendek. Tapi Ayu sadar, kok dia bisa anak kecil ini ngintip beneran ngelihat jendela gitu kan. Dan pas coba dilihat detail sama Ayu, akhirnya Ayu sadar Nat, pantesan aja bisa ngintip. Karena katanya di sini posturnya si anak kecil ini emang pendek, tapi lehernya panjang. Panjang banget, makanya bisa ngeliat ke arah jendela. Terus besokannya Ayu ini diajak ibunya tuh pergi ke pasar sekalian jalan-jalan keliling komplek gitu buat ngafalin jalan sekitar dan kenalan sama tetangga-tetangga gitu. Nah, di situ ibunya akhirnya cerita kalau ternyata rumah Ayun itu udah lama kosong. Nah, tapi katanya bukan bener-bener kosong. Ada keluarga lain yang masih nempatin rumah itu. Keluarga ini bukan keluarga manusia Nah, orang-orang sih bilang ini keluarga setan. Mereka tinggal berdampingan sama kita, kata si mamanya Ayun itu. Terus secara wujud pun katanya tuh bisa niruin bentuk keluarga manusia pada umumnya aja gitu. Dan kalau nggak diusik, mereka cuma diem aja. Nah, tapi kalau sampai ada yang ngusik mereka, ya mereka bakal ngeganggu tuh sampai ngusir penghuni dari rumah itu. Nah, seketika jantung Ayun tuh langsung kayak deg-degan gitu. Dia masih inget banget sama tatapan keluarga kosong ini waktu pas sore itu.
Nah setelah tahu semua cerita barusan, di sini Ayun tuh jadi yakin kalau dia sama keluarga tuh sama sekali nggak ngusik keluarga setan ini. Tapi kok kenapa rasanya gangguan makin hari makin menjadi-jadi gitu kan? Mm-mm. Ayahnya Ayun yang biasanya keras kepala pun sekarang kayak udah mulai gusar gitu katanya. Nah kenapa enggak, pintu ruangan apapun di rumah tuh jadi kayak sering kebuka tutup sendiri. Terus lampu-lampu tuh suka kayak padam dengan sendirinya, hidup mati gitu. Adiknya Ayun pun juga yang paling bungsu namanya Villa, yang masih umur 5 tahun ya, jadi kayak sering ngomong sendiri. Setiap ditanya nih, kayak Villa ngomong sama siapa gitu, Villa selalu bilang kalau dia tuh lagi main barengan sama Kak Putri, anak perempuan yang tinggal di halaman. Padahal di rumah itu yang nggak ada anak namanya Putri dan anak kecil gitu. Malam itu ayahnya si Ayun tuh bener-bener marah. Ayah tuh ngerasa kayak ada orang iseng yang emang sengaja ganggu rumah itu. Dan karena udah emosi, lantang banget tuh ayahnya Ayun tuh langsung kayak ngebuka pintu depan terus teriak, "Kalau emang mau ganggu rumahku, sini. Jadi orang tuh jangan penakut, gak usah ngumpet-ngumpet, kurang ajar," gitu. Pokoknya marah-marah lah. Abis ayahnya marah-marah, langsung tuh udara di sana langsung berubah, langsung jadi kayak dingin secepat itu. Terus dari arah halaman depannya pun juga kedengeran ada kayak suara langkah kaki banyak banget Nat. Samar-samar ada kayak suara ketawa pelan. Terus tiba-tiba kayak berlapis-lapis ikutan juga, kayak ada banyak mulut yang ketawa. Dan ayahnya pun akhirnya jadi ikutan takut tuh detik itu juga. Ayahnya Ayun langsung kayak lari ke dalam rumah. Apalagi kata ayahnya Ayun, dia tuh ngelihat ada bayangan keluarga tetangganya itu muncul dari kejauhan. Gak jalan, tapi posisinya makin deket. Udah berdiri aja gitu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan 2 anak lagi berdiri sejajar. Dan anehnya, bayangan mereka tuh lebih tinggi dan lebih besar dari ukuran manusia normal. Karena suara lari ayahnya Ayun itu cukup berisik barusan, akhirnya Ayun sama nyokapnya tuh akhirnya kebangun lah dari tidurnya dan nyamperin tuh sumber suara. Dan pas sampai, Ayun bisa ngeliat jelas banget kalau ayahnya tuh udah cuman kayak berdiri kaku di ruang tamu, matanya melotot, dan di depan ayahnya Ayun Nat, ada sosok yang nyerupain bapak-bapak tetangganya itu, dan itu adalah bapak-bapak setan. Sosok ini tuh wujudnya tuh beneran jelas banget dari sebelumnya. Mukanya tuh pucat keabu-abuan, matanya tuh kosong hitam, mulutnya tuh kayak buka lebar banget sampai ke pipi lah. Di sampingnya udah berdiri kayak sosok ibu-ibu setan itu lagi meluk Villa yang terus-terusan nangis. Muka sosok ini tuh nempel di leher Villa seolah-olah kayak ngehirup aroma badannya gitu. Pokoknya creepy banget lah. Nah sedangkan 2 anak setan lainnya itu tuh kayak cuma lari-lari aja tuh ngelilingin meja, tapi kakinya gak nyentuh lantai, melayang aja gitu. Di situ Ayun takut banget Nat. Dia tuh beneran kayak pengen ngejerit tapi suaranya tuh kayak gak keluar. Langsung lah tuh ibu itu langsung narik Ayun pergi masuk kamar, ngunci pintu rapet-rapet sambil kayak baca doa keras-keras. Suara di luar tuh makin kacau, kayak ada suara pintu kedobrak-dobrak, ada kayak gelas piring tiba-tiba jatuh, bahkan sampai ada suara kursi kelempar. Pokoknya suara teriakan ayahnya Ayun tuh kedengeran dan berubah jadi kayak raungan marah dan tiba-tiba hilang aja gitu. Jujur Ayun gak tahu apa yang sebenarnya kejadian di luar kamarnya, karena kan Ayun sama nyokapnya kan masuk ke kamar kan. Pokoknya dia tuh cuma lari ke atas kasurnya, tiduran, tutup selimut, dan gak tahu kenapa tiba-tiba dia kayak gak sadarin diri. Dan pas sadar bangun-bangun nih pagi-paginya ya, suasana rumah tuh udah hening. Sinar matahari juga udah nyorot dari luar jendela, pintu kamar juga udah kebuka, dan pelan-pelan Ayun ngeberaniin diri buat keluar kamarnya. Dia ngeliat ruang tamu udah berantakan dan pintu rumah udah kebuka lebar. Tapi di situ ayah sama ibunya Ayun tuh nggak ada, hilang tanpa jejak. Cuman ada Villa doang tuh lagi tiduran di lantai. Nah beberapa jam itu Ayun coba nyariin lah tuh keberadaan ayah sama ibunya kemana, keliling komplek tuh dia nanya lah tetangga-tetangga gitu. Sampai akhirnya singkat cerita, syukurnya banget akhirnya ayah sama ibunya Ayun ketemu tapi secara terpisah dari 2 tempat yang berbeda. Ayahnya ditemuin di pinggiran jalan komplek, tapi ibunya itu ketemu menuju arah kali belakang komplek. Tapi mereka sama-sama bengong gitu Nat. Kayak hipnotis, kayak gak tahu apa yang terjadi semalam gitu. Nah dan sejak saat itu, setelah kondisi ayah dan ibu itu pelan-pelan pulih, mereka sepakat buat tinggalin rumah itu dan gak mau balik lagi. Anjir, nih rumah emang agak-agak di luar nalar juga ya. Iya, dan gue juga makin percaya sih kalau misalnya rumah kosong lama gitu, ini kan berbulan-bulan kan, udah pasti ada penunggunya anjir. Iya bener-bener, maksudnya juga rumah yang kita tinggalin aja tuh itu udah pasti ada penunggunya, mau itu baik atau enggak kan. Tapi bisa aja semuanya itu tuh niatnya udah bener-bener gak bagus semua gitu loh. Iya bisa jadi sih. Ini dari tadi kita ngomongin tentang keluarga kan ya. Iya. Gue yakin sih yang namanya cerita horor dari teman, sahabat, teman kantor, apapun itu, tetangga bahkan banyak. Tapi pasti banyak juga cerita-cerita tentang keluarga yang lo nih yang ngedengerin mungkin punya ya.
Kalau lo mau ceritain cerita horor tentang keluarga lo bisa kirim ke kita ya di scareratings.indo@gmail.com.